Nama saya Saskia Febe Fedora, NPM 825189201. Kelompok kami menganalisis kasus COVID menjelang penggantian tahun 2021 ke 2022. Kenapa kelompok kami menggunakan dataset ini? Karena dataset ini memiliki data yang lengkap dari awal COVID sampai akhir tahun 2021. Dataset ini juga sudah di-download lebih dari 16.000 dan telah dilihat lebih dari 73.000. Itu sebabnya kami menggunakan dataset ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Kenalkan, nama saya Arya Bintang Saputra dengan nomor induk mahasiswa 82519000002. Saya akan melanjutkan pada bagian sesi programnya dan sesi analisisnya. Pada sesi program yang digunakan pada kelompok kami itu adalah Python ya, program Python, bahasa Python. Di sini yang pertama ini saya mengimport library apa saja yang akan digunakan. Lalu kedua di sini itu saya memanggil data yang akan saya analisis ya. Dengan nama datanya itu adalah COVID-19 Indonesia time series al.csv. Oke, selanjutnya di sini itu kode programnya itu untuk melihat kolom apa saja yang ada pada dataset COVID-19 ini ya. Ini melihat kolom yang ada di sini karena di sini itu ada sebagian yang tidak terlihat. Nah, di sini kolom-kolomnya. Lalu di sini saya ingin melihat nama-nama lokasi yang terdampak oleh COVID-19 di Indonesia. Ya, di sini kita bisa lihat ada DKI Jakarta, Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi dan lain-lainnya. Lalu di sini itu program untuk merubah data waktu ya. Karena di sini kita bisa melihat data waktu di sini itu bulan, ada garis miring, tanggal, garis miring dan tahunnya. Tapi sesudah diubah itu akan berubah menjadi tanda strip. Kenapa dirubah? Dirubah juga agar untuk mudah diproses dan juga untuk mudah dilihat ya. Lalu setelah itu saya ingin melihat info dari setiap kolom-kolomnya. Ya, di sini ada info-info kolom dan jumlah kolomnya. Kolom yang ada di dataset ini itu berada di 38 kolom. Lalu di sini itu saya ingin menghapus kolom yang tidak terpakai ya. Di sini itu data kenapa saya ingin melihat? Karena di sini sudah tertulis ya, saya untuk membuang dan menseleksi ya data kolom-kolom apa saja yang akan dibutuhkan. Di sini proses penghapusannya untuk kolom-kolom yang bernilai 0 dan yang tidak dibutuhkan. Setelah itu dikeluarkan lagi ini hasilnya, dan akhirnya saya melihat lagi itu apa saja yang ada, kolom-kolom apa saja yang akan digunakan ya. Yang kolom yang akan digunakan ada 17 kolom, yang dimana di sini tuh ada 38 kolom ya, dan di sini menjadi 17 kolom. Terus di sini kenapa saya memilih las? Karena saya ingin menganalisis pada akhir tahun 2021. Sebab itu saya memilih las. Terus ini masih sama ya, tentang data cleansing. Nah ya, di sini ada drop duplicate agar data menjadi lebih bersih lagi. Lalu di sini itu saya ingin melihat provinsi teratas dengan total kasus paling banyak. Terus di sini 5 provinsi teratas dengan total kematian paling banyak. Lalu di sini 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak, 5 provinsi teratas dengan total kasus paling banyak ya. Seperti itu. Lalu di sini balik lagi ke atas. Di sini itu 5 provinsi teratas dengan total kasus paling banyak itu diduduki oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Timur dan juga Kalimantan. Lalu di sini itu saya ingin membandingkan peringkat pertama dan peringkat kedua, yang dimana peringkat pertama itu adalah DKI Jakarta dan peringkat kedua itu adalah Jawa Barat. Nah, perbandingannya DKI Jakarta dan Jawa Barat itu sekitar 18%-an. Lalu 5 provinsi teratas dengan total
kematian paling banyak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Lalu setelah itu 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak yaitu ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya ada 5 provinsi teratas dengan total kasus aktif paling banyak yaitu berada di Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, dan juga DKI Jakarta. Lalu di sini itu saya ingin memperkecil ruang lingkupnya, yaitu saya ingin menganalisis di daerah Jakarta. Ya, di daerah Jakarta kita bisa melihat di sini. Nah, setelah itu saya ingin melihat persentase kenaikan kasusnya di akhir bulan 11 atau bulan November pada tanggal 26 sampai bulan Desember tanggal 2. Ya, di sini kita bisa melihat kasus yang mulai turun di tanggal 26 sampai tanggal 11 sampai tanggal 29, lalu melonjak naik pada tanggal 30 dan melonjak naik lagi pada tanggal 1 bulan Desember. Lalu persentase kenaikan dari tanggal 30 sampai tanggal 1 itu sebanyak sekitar 59%. Di sini 59% kasus COVID di DKI Jakarta itu naik, lalu turun lagi itu pada tanggal 2-nya. Lalu di sini kita bisa melihat itu perbandingan penaikan kasus baru dan kematian dan kesembuhan di DKI Jakarta. Yang warna biru ini itu kasus baru ya, seperti yang ada di atas sini. Lalu yang warna orange ini adalah kasus recovery atau orang yang sudah sembuh. Lalu yang warna hijau ini yang sudah meninggal ya. Kita bisa melihat recovery di sini itu sudah melonjak naik ya. Di sini juga melonjak naik dan di sini hampir tidak ada karena itu ini itu sudah banyak yang sembuh ya. Jadi di sini menurun, naik, menurun ya. Kita bisa melihat di sini itu garisnya itu lebih tinggi daripada garis yang ini seperti itu. Dan angka kematian hampir tidak ada di DKI Jakarta. Lalu itu saya ingin melihat lagi di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu total kasus sama angka kematian itu masih terus melonjak. Kita bisa melihat di sini melonjak ya. Lalu di sini itu saya ingin membandingkan kasus yang ada di DKI Jakarta dan juga di Jawa Timur. Ya, di sini kasus recovery di sini kasus angka kasus baru ya. Di sini itu DKI Jakarta sudah mulai menurun. Di sini kita bisa melihat menurun. Lalu di Jawa Timur yang warna biru ini itu sudah menurun tapi melonjak naik lagi nih. Di sini melonjak naik. Lalu angka kematiannya di DKI Jakarta itu sudah 0 dan di Jawa Timur itu naik turun terus. Lalu angka kesembuhan dibandingkan Jawa Timur, Jakarta paling sembuh ya, atau recovery-nya paling meningkat ketimbang Jawa Timur yang masih naik turun seperti ini. Seperti itu. Lalu kesimpulannya yang kelompok kami ambil adalah kurangnya fasilitas medis di Indonesia yang tidak merata di seluruh daerah. Kita bisa melihat di sini ya, 5 provinsi teratas dengan total kasus paling banyak yaitu berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Tetapi di 5 provinsi teratas dengan total kematian paling banyak yaitu berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta baru Kalimantan Timur. DKI Jakarta dan Jawa Barat menduduki tingkat 3 dan keempat. Lalu di sini 5 provinsi teratas dengan total kesembuhan paling banyak itu adanya di DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Ya. Lalu 5 provinsi teratas dengan total kasus paling banyak itu berada di Papua, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, dan DKI Jakarta. Kita bisa melihat dari sini bahwa fasilitas medis untuk menangani COVID itu belum merata. Tetapi kita bisa melihat di sini, khususnya di DKI Jakarta dan juga di Jawa Timur, di sini
angka kesembuhannya di sini masih turun naik dan di sini juga sudah mulai menurun ya. Angka kasusnya sudah mulai menurun sehingga bisa akan menghadapi kasus Covid ya. Sampai detik ini akhirnya Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kita juga sudah bisa melepaskan masker di tempat umum. Jadi seperti itu kesimpulan dari kelompok kami bahwa kasus Covid Indonesia itu sudah mulai menurun dari akhir tahun 2021 dan juga kasus Covid di Indonesia itu juga belum merata. Seperti itu dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Rebinan Saputra, izin undur diri. Terima kasih.